Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Al hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ahbabul kiram, azani Allah wa iyyakum. Hari ini kita dikejutkan dengan instruksi dari Eyang Wapres, ya, Eyang Ma'ruf yang seakan-akan menginstruksikan kepada anak muda supaya memiliki inisiatif, ya, mencontoh K-pop, ya, drama Korea atau pop Korea, ya. Wah, disuruh berinspirasi dari K-popnya orang-orang Korea, ya. Kalau menurut Al-Fakir ini, ya, pekerjaan yang seperti ini bukan pekerjaan sebagai seorang wakil presiden, ya. Wakil presiden mestinya berpikir bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan COVID-19 yang mendera kaum muslimin, kemudian krisis, bahkan bukan krisis lagi sekarang, resesi ekonomi, ya, PHK besar-besaran secara massal, ya, jutaan rakyat yang kehilangan, ya, pekerjaannya, para pedagang harus tutup. Ini malah padahal wisatanya juga ditutup, ya. Berharap dari wisatawan Korea ke kita atau kita yang ke sana buat apa? Dan mestinya seorang muslim itu juga kita diingatkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, ya, dari baginda Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan menjadi bagian dari kaum itu. Bayangkan kita yang terkenalnya Korea itu kan orang kafir. Budayanya budaya pre-seks, ya, seks bebas, mabuk-mabukan, dan tidak sedikit artis Korea yang bunuh diri. Itu yang disuruh dicontoh sama anak-anak muda rakyat Indonesia yang muslim ini. Karena kalau menurut Al-Fakir itu kurang tepat, ya. Bahkan mestinya beliau mengingatkan juga, ya, karena beliau sebagai ulama, ya, bahkan mantan ketua MUI, ketua umum, mestinya mengingatkan dan tahu hadis yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, bahwa dikumpulkannya seseorang itu beserta idolanya, ya. Kalau mengidolakannya orang artis-artis Korea, maka di akhirat nanti akan dikumpulkan di neraka. Karena artis-artis Korea itu notabene mayoritasnya ada orang kafir, ya. Kalaupun mungkin ada orang Islamnya, wallahu alam, ya, 0, sekian persen. Tapi yang pada umumnya yang dicontoh, yang diperintahkan untuk, ya, dijadikan idola begitu, itu adalah orang kafir. Ingat baginda Rasulullah mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Dikumpulkannya seseorang itu, ya, beserta orang yang dia idolakan. Kalau dia mengidolakan orang-orang kafir, maka akan dikumpulkan di hari akhirat itu nanti, ya, bersama orang kafir. Di mana orang kafir? Ya, dikumpulkannya. Bukan di surga. Yang jelas bukan di surga. Sekali lagi bukan di surga orang kafir dikumpulkannya. Ya. Jadi fansnya, kemudian idolanya, itu akan dikumpulkan bersama-sama di dalam nerakanya. Nauzubillah. Bahkan, ya, seorang muslim itu harus mencintai, bukan hanya sekedar mencintai Allah dan Rasulnya, tapi harus wajib mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, seorang muslim bukan hanya diwajibkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya, tapi juga diwajibkan untuk mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dalam Al-Quran ada ayat innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang kafir, maka orang Islam juga wajib membenci, bukan mengidolakan. Kalau Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin, ya, Allah senang, cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah senang kepada orang-orang saleh, maka umat Islam wajib
mencintai dan menyenangi orang-orang saleh. Wajib mencintai para alim ulama. Bukan malah mencintai orang kafir. Ini bertolak belakang dengan cintanya Allah, ya, dan cintanya baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya, saya ingin berpesan kepada anak-anak muda, siapapun yang bicara kalau bertolak belakang dengan hukum Islam, ya, wakil presiden sekalipun, kalau itu bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak wajib kita ikuti. Yang wajib kita ikuti adalah Al-Quranul Karim, ya, yang waktu kita cintai adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan wajib kita membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja, ya. Billahi fisabil haq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.